Perkenalkan, saya Jan Gerard dari kelas 11 IPA 1 dan saya akan memberikan sedikit ajaran kepada para audiens tentang cara meningkatkan nilai kesopanan dan semangat juang yang tinggi dari adat Batak. Seperti yang kita tahu, pada zaman modern ini kita melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat. Kemajuan teknologi menjadikan informasi lebih cepat menyebar, sehingga banyak informasi terkini yang bisa kita akses melalui media manapun. Meskipun begitu, kemajuan teknologi tidak hanya membawa dampak baik, namun juga dapat berdampak buruk bagi kita dan lingkungan sekitar kita. Salah satunya adalah banyaknya masyarakat Indonesia yang lebih menyukai budaya luar negeri daripada budaya dalam negeri. Hal ini seolah-olah budaya Nusantara tidak lebih baik dari luar negeri. Banyak sekali kearifan lokal yang ada di Indonesia, mulai dari pakaian adat, senjata tradisional, upacara adat, makanan khas daerah, dan juga lain sebagainya. Bahkan Indonesia juga memiliki keberagaman suku, budaya, adat istiadat, agama, sehingga inilah yang membuat banyaknya kearifan lokal yang timbul. Kebudayaan lokal adalah peninggalan dari zaman nenek moyang dan harus dilestarikan. Kita melihat sudah banyak budaya Indonesia yang diakui dunia, seperti angklung, seperti tari-tarian lainnya. Meskipun begitu, banyak kearifan lokal yang terasimilasi oleh budaya modern, seperti pada aksesoris batik seperti yang saya kenakan pada saat ini. Namun ini tidak menghilangkan ciri khas dari batik itu sendiri. Tidak hanya itu, kearifan lokal juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya toleransi antara keberagaman yang ada, seperti keberagaman suku yang ada. Hal ini yang membuat Indonesia semakin cinta damai, sehingga timbulnya suatu persatuan dan kesatuan di antara keberagaman-keberagaman ini. Kearifan lokal juga mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, nilai religius, nilai moral, nilai persatuan dan kesatuan, dan nilai cinta tanah air. Hal ini tentu semakin mendukung pernyataan bahwa kearifan lokal dapat dijadikan sebagai media dalam menyampaikan pembelajaran, dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan. Karena pendidikan tidak hanya tentang akademik, namun juga menyangkut tentang nilai-nilai non-akademik dan nilai-nilai terpenting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sebagai contoh yang saya ambil untuk materi saya ini yaitu adat Batak. Seperti yang kita tahu, prosesi pada adat Batak sendiri sangat runtun. Dari awal kelahiran hingga akhir hayatnya seseorang akan meninggalkan hidupnya. Adat Batak sangat identik dengan norma kesopanan. Kita melihat sistem marga pada adat Batak yang begitu menonjolkan nilai-nilai kesopanan dan persaudaraan yang sangat tinggi. Sebagai contoh seperti tingkatan marga dari yang paling tua hingga yang paling muda, yang membuat panggilan dari marga yang satu ke marga yang lain itu kayak berbeda sesuai dengan hubungan keturunan marganya gitu. Seperti tingkatan marga dari orang tua saya sendiri yaitu marga Sihaan, Simanjuntak, Huta Gaul. Sihaan tuh yang paling tua, sedangkan yang Tagaul tuh yang paling muda. Jadi seseorang yang misal bermarga Huta Gaul tuh manggil orang yang marga Sihaan, atau misal ada seorang yang marganya Simanjuntak itu dipanggil dengan panggilan yang merujuk seseorang yang lebih tua seperti inang tua, bapak tua. Untuk orang tua seperti dalam Indonesia itu om dan tante. Hal ini menunjukkan nilai-nilai kesopanan yang tinggi dari penyebutan kata ganti orang oleh kalangan suku Batak. Selanjutnya kita melihat rumah adat Batak, yaitu rumah bolon. Struktur atap dari rumah bolon yang menampilkan bagian depannya itu lebih panjang dari bagian belakangnya. Hal ini diartikan sebagai bentuk doa ya orang tuanya kepada para anaknya agar anak-anaknya itu masa depan yang lebih baik dari orang tuanya. Ini merupakan harapan
yang mutlak lah dari semua orang tua yang ada, bukan hanya orang Batak mungkin. Namun semua orang tua pasti berharap anaknya pasti mendapatkan masa depan yang baik, bahkan harus lebih baik gitu daripada orang tuanya. Oleh karena itu, yang ingin saya tekankan di sini itu kita sebagai anaknya gitu. Kita sebagai anak tidak boleh mengecewakan harapan yang diberikan kepada kita anaknya. Kita harus berjuang keras untuk meraih masa depan yang baik, karena setelah kita dapat meraih hal tersebut, hal ini dapat membuat orang tua kita bangga dan menjadi lebih bahagia serta senang dalam menjalani sisa-sisa hidup mereka. Dan juga dari keberhasilan itu yang pasti kita akan membahagiakan diri kita sendiri gitu. Tadi dua hal tadi merupakan salah satu kearifan lokal dari banyaknya kearifan lokal yang mengandung banyak nilai-nilai pendidikan dalam kehidupan, seperti yang saya sebutkan tadi mengenai marga dan struktur dari adat Batak yang sangat sesuai lah dengan kehidupan kita. Meskipun begitu, dari banyaknya kearifan lokal yang ada, masih banyak orang yang tidak mengetahui kearifan lokal yang ada di Indonesia. Bahkan generasi muda yang dinilai sebagai ujung tombak negara juga banyak yang tidak mengetahuinya. Hal ini tentunya dapat membuat kearifan lokal yang ada lama-kelamaan akan hilang. Untuk mencegah hal ini terjadi, kita harus mengenalkan kearifan lokal Indonesia kepada masyarakat sejak saat ini, sehingga tidak ada lagi yang tidak mengetahui kearifan lokal yang ada di Indonesia, dan kearifan-kearifan lokal yang ada tadi tidak akan punah dengan cepatnya. Demikianlah berakhirnya ceramah saya ini. Semoga yang saya sampaikan tadi dapat memotivasi kita dalam mempelajari kearifan lokal yang ada di Indonesia dan mengambil nilai-nilai penting dalam kehidupan kita seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, dan terima kasih. Selamat pagi.